Anak-anak sekalian, terima kasih pada pagi menjelang siang ini kita bertemu dalam materi produk kreatif dan kewirausahaan yang biasa kita singkat dengan PKK. Ya, anak-anak, ini bukan PKK yang di kampung nih. PKK di sini kita membahas tentang dokumen administrasi usaha. Dari sini ada beberapa fungsi dan unsur-unsur administrasi yang terpenting. Di sini ada beberapa tokoh. Yang pertama yaitu dari Kuibel. Kuibel menyampaikan pada tahun 2001 membagi ke dalam 5 fungsi. 5 fungsi yang pertama adalah 1. Fungsi rutin. Yang kedua, fungsi teknis. Yang ketiga, fungsi analisis. Yang keempat, fungsi interpersonal. Yang kelima, fungsi manajerial. Anak-anak, sekali lagi ini fungsi-fungsi saya ambil secara outline, secara garis besarnya saja. Nanti anak-anak jika mau menambahkan, jika masih ada yang kekurangan bisa ditambahkan. Oke, next lanjut. Yang kedua, tokoh yang kedua yaitu menurut De Liangqi. De Liangqi membagi menjadi 8 komponen pembagian. Yang pertama yaitu pengorganisasian. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, tata hubungan. Yang keempat, kepegawaian. Yang kelima, keuangan. Yang keenam, pembekalan. Yang ketujuh, tata usaha. Dan yang kedelapan adalah perwakilan. Nah, berikut kita sampaikan dari penjelasan lain atau dari perihal yang penting yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak sekalian, yaitu tentang dokumen administrasi usaha. Dalam dokumen administrasi surat usaha ini ada 2 macam terpenting. Yang pertama yaitu fungsi daripada surat. Yang kedua adalah jenis-jenis surat usaha. Di dalam jenis-jenis surat usaha ini kita klarifikasi lagi, kita golongkan lagi, kita pecah lagi menjadi 5 komponen. Yang pertama yaitu surat perkenalan. Yang kedua surat penawaran. Yang ketiga surat pesanan. Yang keempat surat pengiriman barang. Yang kelima adalah surat pengadilan. Anak-anak, kalau kita berbicara tentang jenis-jenis surat usaha ini banyak sekali. Sekali lagi, bukan hanya mengambilkan secara outline atau garis besar, dan anak-anak bisa melihat di internet ataupun bisa melihat di buku paket dalam perihal jenis-jenis surat ini. Berikut contoh-contoh surat dan bentuk-bentuknya. Oke. Anak-anak sekalian, yang terakhir mungkin dalam KD ini Ibu akan menyampaikan tentang dokumen administrasi laporan usaha. Di dalam dokumen administrasi laporan usaha ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Dalam 3 hal ini, yang pertama adalah fungsi laporan. Yang kedua, hal-hal yang membuat pelaporan itu sendiri. Yang ketiga adalah langkah-langkah dalam membuat pelaporan. Anak-anak sekalian, konsep Ibu sampaikan ini adalah konsep yang terkait dengan dokumen administrasi laporan usaha. Kenapa Ibu tidak bisa menyampaikan panjang lebar dalam konsep contoh-contohnya? Anak-anak, sekali lagi mari kita belajar bersama. Kita jaring materi-materi dalam konsep yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Secara garis besarnya seperti itu di dalam KD ini. Untuk kekurangannya bisa kita tambahkan lewat buku-buku di perpustakaan sekolah dan bisa melihat di internet dan bisa mengambil catatan-catatan khusus yang bisa kita tambahkan. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kalau nanti anak-anak di pertemuan yang akan datang ada kesulitan yang tidak kalian temukan, bisa Ibu tanyakan. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.